wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Tambun Selatan. Perkenalkan, nama saya Ibu Aida Rahmawati SPD. Saya pengajar di SMP Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS mengenai wawasan Wiyata Mandala. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Pertama ada wawasan. Wawasan diartikan sebagai suatu pandangan atau sikap terhadap suatu hakikat. Kedua, yaitu wiyata, yang diartikan sebagai pendidikan. Ketiga, ada mandala, tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, staf sekolah, beserta masyarakat, bertanggung jawab menjaga nama baik sekolah, nama baik guru, membina hubungan yang baik antar guru dengan orang tua, serta dukungan masyarakat terhadap sekolah. Apa fungsi sekolah selain sebagai tempat belajar? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar, di mana sekolah menjadi tempat untuk membina dan mengembangkan: pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi; kedua, pandangan hidup atau kepribadian; ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan; keempat, kemampuan berkarya. Bagaimana sebuah lembaga dapat dikatakan sebagai sekolah? Pertama, adanya guru dan siswa yang menimbulkan PBM atau proses belajar mengajar yang tertib. Kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip-prinsip sekolah. Sekolah juga menjadi tempat suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap-sikap radikal dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kedua, sekolah sebagai tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dan pelayanan yang adil dan merata.
semua harus mendapatkan transfer of knowledge ataupun transfer of experience yang sama rata tanpa terkecuali. Prinsip keempat adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya akan diperhatikan secara seimbang di sekolah. Kelima, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap seperti sederhana, jujur, terbuka, berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, lingkungan, dan siap membantu siapa saja yang kurang beruntung. Bagaimana menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya? Pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten. Ketiga, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Keempat, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Kelima, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika moral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Keenam, pengembangan logika, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca. Ketujuh, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kedelapan, mengadakan karya wisata dalam pengembangan iptek. Apa tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah? Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah. Tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan program yang telah disusun. Kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah. Ketiga, menertibkan lingkungan sekolah. Keempat, mengadakan pertemuan atau rapat. Kelima, menyelenggarakan kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah. Bagaimana warga sekolah melaksanakan Wiyata Mandala? Pertama, tahap preventif. Tahap preventif terdiri dari 1. Memelihara lingkungan sekolah serta menciptakan ketertiban. 2. Menciptakan suasana yang harmonis. 3. Membentuk jaringan pengawasan dan razia. 4. Menghilangkan segala bentuk perpeloncoan. 5. Mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. 6. Peningkatan keamanan dan ketertiban khusus pada saat berangkat atau usai sekolah. Kedua yaitu tahap atau usaha represif. Terdiri dari 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu-isu yang berkembang serta mencegah timbulnya isu-isu yang baru. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan
apabila pihak luar melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. 4. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar atas kasus yang timbul di dalam lingkungan sekolah. 5. Mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.